Halo warga Jakarta, kembali lagi episode Talkshow Komisi Perlindungan AIDS Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta dan Berita Jakarta. Pelibatan remaja adalah dalam memberikan edukasi dan informasi HIV sampai pengobatan dan akses layanan kesehatan HIV. Remaja berperan dan berpartisipasi menjadi agen perubahan untuk mencegah penularan HIV di kalangan sebaya dengan memberikan edukasi dan informasi yang benar sehingga permasalahan kesehatan seksual dan reproduksi, NAPSA, PMS, dan HIV/AIDS bisa dicegah sedini mungkin sebagai upaya untuk mencapai ending AIDS tahun 2030. Talkshow kali ini terkait dengan remaja dan HIV. Dengan host saya Tri Wicaksono Sridadi dari KPA Provinsi DKI Jakarta dengan narasumber yang pertama dari Mbak Dea Fahreza dari Jaringan Inti Muda, kemudian Mbak Rizky atau Mbak Kiki dari Sentra Mitra Muda PKBI DKI Jakarta. Nanti kami mohon narasumber untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Dea Fahreza, umur saya 25 tahun, saya mewakili Inti Muda Provinsi DKI Jakarta dan saat ini Inti Muda DKI Jakarta domisilinya bertugas di nasional Indonesia dan beberapa provinsi bawahannya. Terima kasih. Oke Mbak Dea, selanjutnya narasumber kedua Mbak Kiki. Silakan. Terima kasih Pak Tri. Salam kenal Kak Dea sama Pak Tri. Aku Rizky Yunita Astuti, tapi bisa dipanggil aku Kiki. Aku di PKBI DKI sebagai koordinator program remaja yang saat ini berkantornya domisili di Durensawit, Jakarta Timur. Kita mulai dengan Jaringan Inti Muda ya Mbak Dea ya. Mohon diceritakan nih, ceritakan bagaimana awal kiprah atau awal berdirinya Jaringan Inti Muda. Terus jangkauannya di bidang apa, kegiatan-kegiatannya apa saja, program-program yang dijalankan, dan berfokus pada sasarannya apa saja. Ya, oke baik. Jadi Inti Muda itu berdiri pada tahun 2019. Jadi Inti Muda sendiri memang jaringan nasional yang berfokus untuk isu-isu HKSR, khususnya hak kesehatan seksual dan reproduksi. Kemudian kita isu advokasi, isu-isu HIV, dan isu-isu kesetaraan untuk teman-teman populasi kunci remaja. Gitu. Dan saya sendiri spesifik bergabung dengan Inti Muda DKI Jakarta Provinsi itu tahun 2022. Jadi ini masih terbilang sangat muda sekali untuk usia saya bergabung dengan Inti Muda. Tapi senang sekali Inti Muda mempercayakan saya untuk menjadi narasumber mewakili Inti Muda di acara KPAP yang luar biasa ini. Dan memang fokus kami terkait kampanye, advokasi, dan pendampingan. Tapi lebih spesifik kami untuk capacity building untuk anak-anak remaja terkait isu-isu HKSR dan HIV tentunya. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Dea informasinya. Kemudian dengan Mbak Kiki. Kenapa jadi urgensinya gitu ya Pak berdiri? Jadi waktu itu tuh remaja populasi itu di 30% Pak. Terus habis itu mulai ada masalah-masalah kasus remaja kayak contohnya KTD, terus juga ada NAPSA gitu dan juga yang lainnya. Serta juga nggak ada pelayanan informasi atau akses informasi buat remaja. Makanya akhirnya dikembangkan sama PKBI dan ada beberapa donor gitu akhirnya ya sudah di 12 Februari tahun 92 muncullah namanya CMM. Tapi waktu itu lebih ke pendampingan, terus juga khususnya untuk di pelayanan akses informasi tadi gitu, sama bagaimana sih peran pemuda di bagian kependudukan gitu. Mbak Dea dan Mbak Kiki kan kita tahu ya yang namanya populasi kunci. Ada populasi rentan, ada populasi umum. Nah, kan isunya kita bicaranya pada hari ini adalah soal remaja. Kira-kira remaja-remaja yang ada di dalam itu termasuk populasi kunci juga ya? Oh iya. Iya, kalau dari Inti Muda sendiri karena memang kita fokusnya untuk remaja populasi kunci yang gimana memang kita itu fokus untuk remaja-remaja yang kasusnya atau yang paling rentan terinfeksi HIV seperti LSL, lelaki seks dengan laki-laki, teman-teman transgender, transgender waria remaja dan teman-teman penasun atau bahkan anak-anak yang lahir dari ibunya yang ODIF gitu. Jadi kita emang berfokusnya di situ untuk remaja populasi kunci. Oke. Kalau Mbak Kiki
apa juga fokus pada populasi kunci, remaja populasi kunci, atau ada remaja-remaja di luar populasi kunci? Oh gitu. Sebenarnya kalau untuk di CMM sendiri tuh remajanya ragam identitas sih Pak. Ah. Jadi nggak cuman hanya apa yang tadi populasi kunci, tapi juga ada yang di sekolah, terus di komunitas, bahkan ada remaja yang nggak sekolah juga gitu. Jadi kita lebih beragam aja gitu. Lebih beragam. Tapi ketemu juga ya di Ketemu sekolah juga yang pastinya. populasi kunci ya. Betul. Boleh diceritakan Mbak Dea untuk kasus-kasus remaja yang paling umum dijumpai atau didampingi lah oleh inti muda, kira-kira apa-apa aja? Sebenarnya kalau dibilang kasus itu mungkin titik masalah penyebab kasusnya itu lebih ke diskriminasi ya. Jadi itu emang stigma dan diskriminasi itu memang masalah utama untuk teman-teman Popkun, khususnya LSL dan transgender yang kita memang tangani. Karena dari beberapa kasus yang inti muda sendiri dampingin itu kebanyakan teman-teman mengalami diskriminasi gitu, bahkan di layanan kesehatan. Jadi seperti identitas yang tidak sesuai dengan ekspresinya misalnya gitu, dan tidak diterima karena beda ekspresi, misalnya seperti di layanan kesehatan kok KTP sama tampilannya beda gitu. Nah, itu kan sebenarnya jadi masalah gitu kan, karena yang membuat teman-teman Popkun di remaja Popkun kebanyakan tidak ingin memeriksa status kesehatan itu sebenarnya bukan karena mereka tidak aware, tapi karena banyaknya diskriminasi dan stigma yang didapatkan ketika mereka mengakses layanan kesehatan itu. Oh gitu ya. Gitu. Jadi dari beberapa yang kita dampingi sebenarnya kebanyakan seperti itu. Tapi beberapa case juga memang ada seperti kasus yang pernah kita dampingi anak-anak yang anak remaja yang sempat di outing karena dia itu statusnya HIV di sekolah, sehingga itu kita memang sempat mendampingi untuk agar anaknya itu tetap bisa bersekolah di sekolah itu gitu. Tapi kemudian kasusnya itu sempat berhenti karena memang pihak keluarganya meminta untuk kasusnya tidak diperpanjang, tidak lanjut, dan akhirnya anaknya itu dipindahkan ke sekolah yang baru gitu. Karena biar bagaimanapun, jikapun memang tetap anaknya disekolahkan di situ, kita tidak bisa menghentikan omongan orang terkait itu gitu. Jadi daripada mengganggu mental si anaknya ke depannya, akhirnya ya pihak keluarga lebih memutuskan untuk memindahkan anak tersebut. Oke Mbak Dea, menarik ya apa Iya, yang disampaikan ya. betul. Dari Mbak Kiki kira-kira gimana Mbak Kiki? Kalau untuk masalah yang pernah CMM hadapin tuh lebih ke manajemen diri sih Pak. Manajemen Jadi diri. betul, remaja kan proses banget nih, banyak banget perubahan yang terjadi gitu. Jadi mereka tuh belum bisa nih Pak ngambil keputusan yang kalau misalnya milih A itu dampaknya udah tahu belum gitu. Makanya banyak banget muncul-muncul kayak kenakalan remaja, terus tadi ada stigma diskriminasi gitu. Karena kan dia kepo ya Pak, pengen tahu rasanya apa, bener kan gitu. Jadi itu tadi, jadi awal masalahnya karena memang manajemen dirinya yang belum fix ya. belum oke gitu. Ya, yang Mbak Dea tadi kan udah diceritakan ya kasus-kasusnya atau hal-hal yang didampingi. Kira-kira jumlahnya atau persentasenya banyak nggak kira-kira itu di DKI Jakarta? Gini, saya memang tidak Perkiraan aja, nggak usah exactly gitu. Bukan ya. Kalau untuk data DKI Jakarta memang saya belum punya spesifik, tapi justru saya punya spesifik di Indonesianya. Saya mengutip beberapa data dari Kemenkes. Jadi sebenarnya kalau untuk jumlah kasus remaja dari 520.000 ODIF di Indonesia itu 51%-nya itu orang yang terinfeksi HIV itu dimulai dari usia 15 sampai 24 tahun. 15 sampai 24. Iya, jadi kasus teman-teman remaja yang terinfeksi HIV itu sangat tinggi di Indonesia, 51%-nya gitu. 51% ya? Iya. 51%-nya itu emang dari penyumbangnya itu dari usia 15 sampai 24 tahun. Iya, begitu. Tapi uniknya di kasusnya di Indonesia sendiri justru menurun. Trennya menurun. Iya, trennya menurun karena dari 50.000 kasus yang di tahun 2013 saat ini sudah jadi 28.000 kasus. Menurunnya itu sebanyak itu gitu, karena di kuartal pertama banyak sekali remaja-remaja Popkun yang memang sudah aware dengan kesehatannya, bahkan mereka juga mengakses PrEP waktu itu, dan PrEP itu sudah diakses di kuartal pertama tahun 2024 sebanyak 6.000 orang yang sudah mengakses PrEP, dan aku pikir itu salah satu bentuk kemajuan teman-teman remaja yang mulai aware dengan dirinya sendiri bahwa kasus HIV ini tidak semata-mata begitu menakutkan, tapi bisa dikontrol bisa gitu dengan diatasi dengan PrEP tadi. Dengan gitu. PrEP dan macam-macam ya. Ya, benar sekali. Kalau dari Mbak Kikinya kira-kira gambarannya di
DKI Jakarta, pengamatan dari CMM? Kalau kita tuh mungkin ngomongin soal jumlah dulu kali ya Pak. Ya. Jadi di kita selama CMM, aku baru cek di 3 tahun terakhir ini sih Pak, dari 2019 itu udah ada sekitar 1.500.000-an gitu. Memang yang udah terkapasitasi terkait dengan HKSR tadi gitu. HKSR. Betul. Tapi di sejumlah itu juga kita menemukan beberapa yang memang ada positif HIV-nya gitu. Jadi baik dia ngomong langsung, tapi ketika nanti sudah selesai gitu Pak ke pemberian informasi itu sekitar 267 sih. 200-an ya. Trennya ke arah tahun-tahun 2024 ini gimana? Menurun apa? Kalau trennya sih agak ada sedikit kenaikan sih Pak, Ada tapi sedikit kenaikan. memang nggak ini gitu. Aku maksudnya nggak signifikan sih untuk kenaikannya itu gitu. Tapi memang ada sedikit Ada ya. kenaikan ya. Dari kasus-kasus yang disampaikan tadi, bisa nggak diceritakan barangkali ada yang positifnya HIV gitu ya? Oke. Jadi waktu itu ada pihak sekolah gitu, ada penemuan kasus di satu sekolahnya, akhirnya memutuskan untuk kayaknya Mbak perlu ada edukasi gitu terkait dengan HIV tadi gitu dan juga kesehatan reproduksi. Akhirnya ngobrol lebih lanjut, urgensinya apa, terus disampaikan gitu. Anaknya memang ini salah satu contoh ya Pak. Jadi anaknya itu memang nggak secara langsung ngomong di di muka umum gitu pas lagi sesi edukasi, tapi dia justru bilang di akhir. Jadi ketika udah selesai dia ngomong bahwa saya HIV Kak gitu, saya kena karena memang dari lahir gitu, dari ibu saya gitu. Oh, itu gitu salah satu contohnya. Nah, dia buka status di situ ya. Gitu. Kalau dari Mbak Dea, kira-kira yang positifnya ketemu nggak? Maksudnya status positif Iya. atau kasusnya positif? Ya remaja tadi yang bermasalah, HIV positifnya dapat nggak? Ketemu nggak? Oh iya, dari beberapa kali kasus yang kita tangani memang ada sebagian yang memang status HIV-nya positif gitu. Dan biasanya sih kalau dari kita memang untuk soal pendampingan itu kita juga sering bekerja sama dengan mitra-mitra tertentu seperti LSM, YSS, KIM dan sebagainya gitu. Dan kita selalu bekerja sama untuk teman-teman yang audit itu mendapatkan akses ARV gitu loh. Jadi dari kitanya memang pendampingan itu kita memang selalu bekerja sama bermitra agar hasilnya juga maksimal teman-teman tadi gitu. Jadi udah sampai akses ARV ya, didampingi Iya, kita juga sudah dampingi sampai akses ARV karena kita lebih memang mengutamakan untuk berdaya ke teman-teman sih. Oke. Dari Mbak Kiki, dari kasus yang tadi disampaikan yang buka status gitu, terus sampai didampingi Pasti akses ditanya ARV? dan didampingi sih Pak. Cuman biasanya lebih lanjutnya, biasanya anak tuh percaya sama satu orang gitu ya Pak, gitu untuk terbuka dia dengan yang lain. kenyamanan Ya gitu betul. Akhirnya ya udah dia memutuskan untuk Mbak aku butuh untuk ini atau Kak gitu. Ya udah nanti kita rujuk ke klinik. Kebetulan PKB ada kliniknya juga tuh Pak. Klinik ya. Gitu. Jadi nanti bisa dipantau. Terus kita juga ada peran pendamping sebaya lah. Oh di CMM ada Ada. pendamping sebayanya. Terus dari kasus-kasus yang tadi disampaikan, kemudian ketemu juga yang positif, strategi apa kira-kira ya untuk melakukan pendampingan, kemudian juga pasti kalau informasi dan edukasi tetap diberikan untuk menyadarkan mereka ya, bahwa kalau mereka sudah terinfeksi, harusnya mereka mengakses layanan. Selain strategi itu, strategi apa kira-kira untuk supaya mereka nyaman, didampingi, dan bagaimana? Dari Mbak Dea, kira-kira gimana Mbak Dea? Kalau bicara tentang strategi, saya pikir kolaborasi kita ini termasuk bentuk strategi ya. Karena memberikan edukasi, terus juga melalui kampanye digital yang kita lakukan sekarang itu juga salah satu bentuk strategi saya pikir. Dan kalau misalnya untuk bagaimana agar membuat nyaman teman-teman itu ya kita memang juga punya peer counselors, juga kita ada pendamping sebaya juga. Biasanya sih lebih ke pendamping sebaya yang seumuran agar teman-teman yang didampingin itu tidak merasa canggung gitu. Jadi emang kita punya beberapa pendamping sebaya. Itu sih strateginya. Dan hotline-nya ada juga Mbak? Kenapa maaf? Punya hotline? Hotline-nya kita ada di Ada juga ya? Iya, jadi bisa langsung menghubungi website kita di intimuda.go.id. Jadi kita memang bisa membuka website itu untuk mengetahui beberapa teman-teman pendamping sebaya di situ itu ada. Oke. Dari Mbak Kiki ada hotline-nya juga? Karena kan kadang-kadang zaman era sekarang kan orang tidak mau tatap muka gitu ya. Betul.
Biasanya kalau hotline itu kita diarahkan ke klinik sih Pak. Langsung di Tapi klinik, ya? biasanya kalau anak-anak sekolah ataupun remaja tuh lebih ke DM biasanya. Oh, Atau enggak minta nomor IG, ya? teleponnya gitu. Jadi lebih lanjut gitu sih Pak biasanya. Ada dari IG-nya di cmm.pkbidki Pak. Oke. Terus apa namanya, keterkaitan dengan stakeholder ya, layanan kesehatan. Kalau PKBI CMM kan punya klinik sendiri. Yes, betul. Kalau dari Inti Muda biasanya kalau penanganan kesehatannya itu dirujuk atau bekerja sama dengan layanan kesehatan mana aja kira-kira? Ya itu kayak yang tadi udah dibilang, kita memang sering bermitra sih biasanya. Jadi kalau kita memang tidak ada khusus spesifik untuk merujuk karena kita bukan fasilitas kesehatan ya, Iya, jadi kita nggak bisa merujuk. Tapi kita memang selalu bekerja sama dengan beberapa mitra seperti Yayasan Sri Kandi Sejati misalnya. Jadi nanti dengan LSM ya, ya CSO dengan ya, LSM tertentu. Jadi nanti memang LSM-nya yang bakalan mendampingi, bantu membantu sampai ya. jika memang diperlukan rujukan nanti bakalan sampai ke sana. Oh, jadi teman-teman LSM ya yang sesuai Iya. dengan populasi yang dia jangkau ya, Iya, misalnya ISS, Ya Transpuan, kan itu Transpuan, gitu ya. nah gitu. Jadi kita emang bekerja sama sesuai dengan sektor-sektor tertentunya aja, gitu. Jadi klinik-klinik yang ada atau layanan kesehatan yang ada tetap yang ada yang udah stay ya, yang sudah. Iya, benar. Kan bermitra. kalau contoh misalnya ISS itu kan juga memang udah ada pendamping yang stay di misalnya contoh kayak di Puskesmas Kecamatan Mampang itu kan sudah ada yang stay. Nah, jadi kayak itu lebih mempermudah aja gitu untuk menjangkaunya gitu. Dan di PKBI juga nggak kliniknya aja sih Pak, kita juga mitra dengan pemerintah juga, Iya. LSM juga gitu ya. Pokoknya berkolaborasi buat sinergi itu tadi. Jadi kolaborasinya udah jalan ya. Betul. Nggak ada kendala ya selama ini ya. Mungkin ada beberapa Ada kali ya, beberapa tapi kendala ya itu pasti ada sih Pak. Cuman tapi tetap terus berjalan Harus sih berjalan, gitu. ya. Yang terutama khusus yang populasi kunci ya, remaja yang populasi kunci itu kan punya kebutuhan-kebutuhan sendiri. Bagaimana kira-kira memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan mereka, tidak hanya soal kesehatannya, tapi dia butuh ditampung curhatannya atau diberikan solusi-solusi terhadap curhatannya. Kira-kira gimana menanganinya? Di samping oleh pendamping sebaya, adakah semacam psikolog atau konselor di jaringan Inti Muda? Nah, kalau dari jaringan Inti Muda dulu kebenaran alhamdulillahnya kita dulu punya rumah aman. Ada rumah aman. Iya, jadi buat teman-teman yang misalnya populasi kunci remaja yang tiba-tiba diusir dari rumahnya gitu karena dia mengidentifikasi dirinya berbeda, ekspresi gendernya misalnya, kita punya rumah aman yang bisa menampung mereka untuk beberapa waktu. Tapi memang rumah aman ini bukan hanya sekedar rumah aman kan, untuk maintenance rumah amannya juga kita terkendala di terkendala di dana tersebut, di pembiayaan sehingga memang untuk saat ini rumah aman kami masih ditutup. Dan kebenaran juga Inti Muda sendiri saat ini kantornya berpindah domisilinya di Bandung. Oh, di Bandung. Iya, tapi memang tetap cakupan wilayah kerjanya di Jakarta. Gitu. Jadi untuk untuk menampung kebutuhan teman-teman itu ya kita awalnya dari rumah aman itu, tapi tidak hanya di rumah aman, capacity building juga tetap kita lakukan gitu. Jadi kita kemarin sempat melakukan lokakarya teman-teman transgender terhadap awareness terhadap isu kesehatan untuk teman-teman transgender. Jadi kita beberapa kali melakukan lokakarya tersebut difasilitasi oleh Inti Muda gitu. Jadi kita masih tetap melakukan itu sih. Oke. Kalau Mbak Kiki nih, untuk kapan sih sebenarnya pengenalan soal kesehatan seksual dan reproduksi untuk anak-anak remaja itu usia berapa kira-kira yang pas gitu? Kalau untuk pengenalan dimulai dari usia dini sih Pak. Usia dini kira-kira umur berapa gitu? Jadi mulai anak itu Baru udah lahir bisa, ya? Anak itu enggak baru lahir juga, Iya, justru makanya anak harus, itu ya ketika anak itu udah mulai tahu oh kalau ini boleh dan ini tidak boleh. Nah itu udah mulai tuh. Karena kan kalau dari modul dari kementerian juga kan udah ada tuh. Jadi mulai sentuhan apa yang boleh dan sentuhan yang tidak boleh. Itu dimulai sih Pak, nanti baru bertahap kayak batasan diri seperti apa, terus juga persetujuannya gitu. Gitu sih Pak. Jadi sejak dini ya? Yes, betul. Kalau dari Mbak Dea, sejak kapan? Ya kalau dari ya mungkin kalau dibilang sejak dini aku setuju. Bahkan mungkin dari pendidikan SD itu lebih baik diperkenalkan, karena kalau melihat perkembangan zaman, anak-anak zaman sekarang itu jauh lebih tinggi rasa penasarannya. Iya. Bahkan beberapa kali kita ketemu kasus anak-anak remaja itu sudah aktif secara seksual, dan aku pikir untuk kurikulum tentang HKSR ini emang perlu disampaikan, bahkan dimasukkan ke dalam kurikulum. Ya. Dan
ini salah satu bentuk kesuksesan juga kerja sama Inti Muda dengan beberapa stakeholder terkait Permenkes yang baru diputuskan nomor 23 tahun 2022 dan itu juga kerjasamanya Inti Muda bahwa anak-anak di bawah umur 18 tahun itu sudah bisa melakukan tes HIV tanpa perlu dampingan dampingan dari tanpa orang perlu tua. walinya. Jadi teman-teman pendamping juga sudah bisa. Gitu. Gitu. Dan itu bentuk salah satu bentuk keberhasilan advokasi dari teman-teman Inti Muda terkait isu-isu kesehatan untuk anak-anak. Okay. Terus kaitannya Mbak Kiki untuk pendampingan kasus-kasus anak-anak remaja yang populasi kunci tadi, kira-kira ketemu nggak layanan-layanan kesehatan atau klinik yang ramah terhadap remaja gitu? Ada kasus-kasus yang tidak ramah terhadap remaja gitu, klinik-klinik atau yayasan? Oh ada, kalau kasus yang nggak ramah tuh ada sih Pak beberapa. Ada ya, tetap masih ada. Tapi ya? yang ramah juga ada. Dan ada yang sebelumnya mungkin kurang ramah tapi sekarang sudah ramah gitu, itu juga pun ada. Ada ya? Gitu, ada. Upaya-upayanya untuk supaya layanan kesehatan, klinik dan sebagainya tetap ramah dengan remaja populasi kunci gimana itu Mbak? Upayanya tadi Pak yang pertama ada pendampingan. Sama kita memberikan kepercayaan gitu untuk anak tuh biar ini loh kalau periksa ini nggak semenakutkan itu, nggak akan ditanya hal-hal yang mungkin aneh ataupun misalnya dijudge gitu ataupun dihakimi kayak gitu sih Pak. Jadi itu hal yang pertama itu tadi. Baru nanti kita petakan nih ini ada layanan yang oke banget buat kamu akses misalnya gitu. Dari Mbak Dea mungkin ada ketemu layanan-layanan kesehatan atau klinik yang belum ramah terhadap remaja populasi kunci? Ini aku cerita pengalaman aku pribadi aja ya. Oh iya, boleh. Sebenarnya kalau dibilang saat ini layanan kesehatan itu hampir semuanya sudah ramah terhadap teman-teman populasi kunci. Tapi aku kemarin sempat datang ke layanan kesehatan dan mungkin mereka sebenarnya bukan tidak ramah, tapi mungkin hanya saja belum dilakukan advokasi terkait teman-teman populasi kunci sehingga mereka masih terlihat sedikit kebingungan bagaimana terkait identitas, apa yang harus dilakukan. Jadi aku sempat mengalami itu dan ya kalau dari aku pribadinya sih ini termasuk PR ya, maksudnya PR untuk teman-teman gimana caranya mengadvokasi layanan tersebut agar lebih ramah lagi gitu. Tapi mostly di Jakarta untuk layanan kesehatan semuanya sudah ramah. Sudah ramah ya? Iya, sangat-sangat ramah untuk teman-teman populasi kunci. Oke. Jadi sebenarnya itu tantangan ya tadinya tantangan layanan yang belum ramah terhadap remaja populasi kunci. Biasanya sih itu petugas-petugasnya yang mungkin dimutasi dari beberapa daerah karena yang mutasinya sering gitu ya. Jadi informasi-informasi itu belum nyampe gitu. Tapi mungkin kalau disampaikan ya bakalan ramah sih pasti. Oh gitu ya. Jadi terus diupayakan ya untuk penyampaian informasi, kemudian pendekatan-pendekatan kepada layanan-layanan kesehatan, petugas medisnya dan sebagainya. Itu kan tantangan dan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang lainnya kira-kira ada nggak tantangan lainnya atau hambatan lainnya selain tadi tidak ramah, kemudian ada sebutan yang tidak sesuai dengan orientasi atau ekspresi seseorang gitu. Itu bagaimana cara untuk mengatasinya gitu kira-kira? Contohnya gini lah, di dalam antrian di layanan kesehatan disebutlah namanya, sebenarnya ekspresinya dia wanita, tapi dipanggil namanya laki-laki. Sesuai dengan gitu. KTP gitu ya Pak ya? Dengan KTP. Ditemui nggak di? Ada begitu ya? Ada yang beberapa seperti itu. Terus strategi untuk mengatasinya gimana? Supaya tidak terulang gitu. Iya, kalau dari Inti Muda sebenarnya sih memang kita tidak secara turun langsung ke layanan kesehatannya untuk mengadvokasi itu. Tapi mungkin kita melakukan kerjasama kolaborasi untuk menyampaikan terkait hal itu. Karena itu termasuk pemanggilan dead naming yang tidak diinginkan oleh teman-teman populasi kunci khususnya transgender gitu kan. Dan yang kita lakukan ya memang kita bekerja sama dengan mitra-mitra yang bisa mengajak layanan kesehatan itu untuk disampaikan nih gitu terkait hal itu, bahwa itu tidak diinginkan oleh teman-teman transgender atau tidak nyaman untuk teman-teman transpuan khususnya gitu. Tapi kalau dari saya sendiri saat ini yang saya tahu layanan-layanan kesehatan di Jakarta hampir semuanya sudah sudah tidak melakukan dead naming itu lagi. Jadi sebelum
melakukan tes atau periksa, mereka akan nanya kakak nyamannya dipanggil apa, Oh, gitu. jadi Atau kita tanya juga dulu. bisa request nih, Iya. misal contoh saya nih mau Pada pelayanan waktu kesehatan, pendaftaran nah, gitu saya ya. bilang saya mau dong dipanggil dengan nama ini gitu, Oh, gitu. tapi paling hanya untuk administrasi aja yang sesuai dengan ID card gitu. Oke. Sisanya mereka akan proses dengan nama yang kita inginkan. Iya, iya. Gitu. Itu salah satu bentuk Salah satu keberhasilan bentuk sih. penanganan ya Iya. untuk menanggulangi tantangan hambatan tadi. Iya, gitu. Jadi tadi kan udah disampaikan Mbak Dea, Mbak Kiki ya bahwa sekarang remaja sesuai dengan Permenkes 23 ya 2022 Iya. sudah bisa melakukan tes HIV. Iya. Kan namanya usia remaja kan perlu wali. Dulu Iya. kalau dulu kan Dulu perlu harus wali. orang tua. Iya, betul Tapi banget. sekarang Betul sih. bisa dilakukan Bisa. oleh para pendampingnya. Pendamping. Ya, alhamdulillah ya kemajuan ya. Iya, itu Artinya salah satu bentuk kemajuan. satu sih. bentuk kemajuan. Barangkali CMM sendiri adakah kasus-kasus yang paling booming gitu ya? Kalau yang paling booming sih paling ini sih Pak, karena tadi kan Yang terutama yang di sekolah lah ya, karena iya, CMM karena banyak di dia sekolah. punya masalah manajemen diri, terus akhirnya ngambil keputusan yang salah, punya kasus nih Pak gitu. Mereka bingung, akhirnya datang ke klinik gitu ataupun janjian biasanya Kak Kiki tolong dong, akhirnya gitu, terus ya udah kita pecahkan gitu, maunya apa, kebutuhannya bagaimana, dan sebaiknya harusnya bagaimana dulu. Gitu sih Pak, baru Oke. nanti biasanya aku nggak nyaman nih Kak kalau misal harus ngomong sama mama ataupun apa, tapi kan karena ada peraturan baru itu tadi, akhirnya ya udah kita bantu, tapi kita jelaskan juga nanti harus bagaimana dan bagaimana gitu sih Pak. Oke. Mbak Dea, Mbak Kiki, ini mungkin untuk yang ini ya, sebagai pertanyaan penutup ya, untuk Mbak Kiki dan Mbak Dea ya. Udah tutup aja ya, betul. Kira-kira apa sih yang masih perlu dilakukan gitu ya? Tadi kan udah diceritakan banyak ya, ada tantangan, ada hambatan, kemudian ada strategi, ada cara-cara untuk menangani hambatan dan tantangan tadi. Kira-kira yang masih perlu dilakukan oleh teman-teman dari jaringan inti muda ataupun dari CMM apa sih kira-kira yang belum dilakukan dan kedepannya perlu dilakukan gitu. Dari Mbak Dea dulu. Iya, mungkin untuk rencana kegiatan kita di tahun 2025 kita memang mulai mencoba untuk masuk ke sekolah. Untuk mengedukasi terkait HKSR. Jadi memang hambatan-hambatan untuk masuk ke dalam sekolah ini begitu banyak ya, khususnya edukasi ini gitu. Bahkan ketika kita pun seperti menyerempet ke beberapa isu nih, tetap aja nanti isu yang mau kita bawa itu di skip gitu. Jadi memang tahun 2025 kita memang ada rencana untuk gimana caranya untuk menyampaikan isu-isu HKSR ini ke sekolah, karena itu memang paling penting dan itu yang memang paling besar sekali tantangannya gitu. Dan aku pikir apa yang harus dilakukan, kita tetap melakukan capacity building, kampanye media digital, karena memang kita tidak akan pernah berhenti sampai target terus secara masif gitu ya. 3-0 tadi terpenuhi. Bahkan ketika sudah terpenuhi pun kita juga tidak akan berhenti karena edukasi ini memang terus-menerus bakal tetap ada gitu. Dan Ada tetap dilakukan. pesan untuk remaja dan orang tua, karena remaja itu masih ada di bawah pengaruh orang tua ya. Sebagai panutan remaja itu kan orang tua, sebenarnya orang yang paling dekat gitu ya. Ada pesan dari Mbak Dea untuk remaja dan orang tuanya? Untuk orang tuanya ya. Iya. Mungkin kalau untuk orang tua lebih ke percayai tumbuh kembang anaknya. Lebih mengerti dunia. Iya, lebih mengerti karena saat ini anak-anak itu rasa penasarannya sangat tinggi. Dan untuk teman-teman anak-anak sih lebih ke jika kamu mencintai diri kamu, lebih aware lah terhadap diri kamu sendiri, khususnya untuk kesehatan, karena ketika kamu sakit, yang rugi bukan hanya diri kamu sendiri, tapi orang tua kamu juga merasa sedih. Itu sih. Dari Mbak Kiki ya sekarang, kira-kira yang masih perlu dilakukan Oke. ke depannya gitu. Kalau CMM sih lagi berusaha untuk di tahun depan ya Pak. Gimana caranya kita lagi-lagi terkait dengan pelayanan akses informasi tapi yang lebih beragam. Contohnya kayak ada teman-teman yang mungkin low vision gitu, ketika di Instagram kan susah untuk mengakses misalnya, atau keterbatasan warna, ataupun misalnya yang dia perlu untuk bahasa isyarat dan juga yang lainnya gitu, itu perlu banget. Jadi perlu banget ada pendampingan teman-teman remaja yang ternyata dia itu bisa juga nih ke teman-teman ragam identitas lainnya. Itu sih. Terus ada pesan dari Mbak Kiki untuk teman-teman remaja di luar sana,
buat DKI Jakarta? Kalau untuk pesan orang tua ya Iya. Pak gitu, buat mama papa yang ada di luaran sana gitu mencari uang untuk kebutuhan anaknya, yuk mari perhatikan, terus juga cek lagi gitu anaknya karena sebenarnya anaknya itu membutuhkan teman ataupun sahabat ketika di rumah. Oke. Terima kasih Mbak Kiki, Mbak Dea atas bincang-bincang kita pada siang hari Terima kasih, ini. Mbak. Terima kasih juga pada Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistika Provinsi DKI Jakarta dan Berita Jakarta atas tersengajanya talkshow ini. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Pasti. Amin ya robbal Amin, amin alamin. ya robbal alamin.